Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik akan kami sampaikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Terlibat pelecehan seksual, 2 pengurus panti asuhan di Tangerang menjadi tersangka. Renovasi rumah sempat dibatalkan, kini mulai dibangun oleh Pemkab Serang. Diduga hasil pemburuan liar, warga kota Cilegon serahkan kukang Jawa ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Polres Metro Tangerang Kota membongkar tindak kekerasan dan penyimpangan seksual di panti asuhan Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 2 tersangka, yakni pengasuh santri dan pemilik panti. Keduanya tega melakukan kekerasan seksual terhadap santrinya sendiri. Sedangkan setelah kasus tersebut mencuat, polisi sudah memasang garis polisi di sekitar panti asuhan. Pengungkapan penyimpangan seksual bermula adanya laporan terkait adanya dugaan pelecehan seksual di panti asuhan tersebut. Sehingga saat ini diketahui 7 santri yang menjadi korban dan 4 orang diantaranya masih berusia anak-anak. Di hasil pemeriksaan dan saksi-saksi berjumlah 11 orang, kita menemukan fakta baru bahwa ada korban lain, yaitu saudara J dan M. Ya, yang menjadi korban selain saudara RK. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan terhadap saudara J dan M ini, kembali kita dapati ada 4 korban lainnya, yaitu saudara DZ, FMK, MS, dan AK. Kemudian dari 7 orang tersebut itu terdiri dari 4 orang anak-anak. Sementara 13 anak yang sebelumnya menetap di Yayasan Yatim Piatu Darussalam Nur kini masih menjalani trauma healing di rumah penitipan di Dinas Sosial Kota Tangerang. Saat ini polisi bersama sejumlah instansi masih terus menelusuri dan memastikan ada tidaknya korban dan tersangka lain dalam kasus ini. Para pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Masih ingat? Ahmad Durmudi, pria berusia 49 tahun, warga Kampung Panggang, Desa Kedayakan, Kabupaten Serang. Rumahnya batal diperbaiki program bedah rumah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang. Usai diberitakan, kini rumah Ahmad Durmudi mulai diperbaiki. Barang-barang material untuk pembangunan rumahnya yang sudah ambruk kini berdatangan satu persatu. Perasaan senang dirasakan keluarga Ahmad Durmudi saat mengetahui rumahnya disambangi Camat Kragilan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memberitahukan rumahnya akan diperbaiki. Alhamdulillah senang. Senang ya? Syukur karena nggak jadi batal. Oh, berarti sekarang jadi diperbaiki ya sama dinas Bu ya? Alhamdulillah. Bu, apa aja Bu yang datang bahan-bahan material di sini Bu? Semen, hebel, besi. Alhamdulillah semua, tinggal batu sprit. Sementara itu sebanyak 8.196 penerima bantuan Rutilahu yang ada di database Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang
Ahmad Turmudi tercatat salah satu penerima bantuan. Ini punya database Pak 8.196. Nah, Pak Turmudi masuk di database. Nah, penanganan roti lahu di tahun 2024 itu ada 200 unit se-Kabupaten Serang, termasuk untuk atas nama Bapak Ahmad Turmudi. Nah, itu dalam perjalanan memang Pak Ahmad Turmudi sesuai hasil monep kita di bulan Agustus memang dalam kondisi sakit ya. Meski dugaan ada pungutan sejumlah uang oleh oknum desa, tidaklah benar dan sudah diklarifikasi. Kedepannya pihak Dinas DRKP akan mengintensifkan sosialisasi kepada warga penerima bantuan agar masalah ini tidak kembali terjadi. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Sengketa lahan antara pihak sekolah dengan pihak yang mengaku ahli waris kembali terjadi. Kali ini sengketa terjadi di Sekolah Dasar Negeri 1 Petir di Desa Mekar Baru, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang. Akibat sengketa lahan tersebut, pihak yang mengaku sebagai ahli waris memasang spanduk yang berisi tuntutan agar lahan miliknya segera dibayar. Pemasangan spanduk ini sudah terpasang sekitar 1 pekan terakhir. Pemasangan spanduk tersebut membuat kaget murid, guru, hingga kepala sekolah. Sengketa lahan yang dijadikan sekolah ini sudah terjadi sejak tahun 2014 lalu. Namun baru kali ini dipasang spanduk oleh pihak yang mengaku ahli waris. Meski spanduk terpasang, namun tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar para siswa. Pihak sekolah mengklaim tanah tersebut sudah dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Serang sejak sekolah tersebut berdiri. Menurut saya gitu ya, sebetulnya mah belum waktunya untuk memasang spanduk karena belum selesai putusan sidang pengadilan. Itu. Ini permasalahan ini sejak kapan, Pak? Sejak kalau nggak salah itu sejak tahun 2014. Dari semenjak beberapa kepala sekolah terdahulu. Sementara itu, pihak yang mengaku ahli waris mengaku jika lahan seluas 2.250 meter tersebut merupakan milik keluarganya. Namun, bukti surat tanah yang dimiliki sejak dibeli oleh orang tuanya sekitar tahun 1963. Setelah saya pelajari semua berkas-berkasnya, kemudian waktu tahun yang lalu ya, saya sempat itu diberi mediasi dengan pihak Pemda dengan beberapa jajaran bagian yang lainnya itu untuk membuktikan surat kepemilikan. Pada saat itu kita diberikan waktu untuk membuat PAW atau penentuan ahli waris. Setelah sekian waktu itu kemudian kita tidak ada tanggapan dari pihak pemerintah gitu. Sampai akhirnya kita mengambil keputusan untuk mengadakan gugatan. Meski kasusnya sedang bergulir di pengadilan, keberadaan pemasangan spanduk di depan sekolah membuat kegelisahan para orang tua murid dan juga para guru. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.